Karena kamu tidak bisa menerima kenyataan marah. Setiap tidak bisa menerima kenyataan marah. Ada masalah marah. Komplain marah. Iya dong. Makanan kurang garam marah. Mega, lagi ngapain? Surya, ini aku lagi benerin bunga. Duduk. Oh iya. Iya, makasih. Loh, kamu kok pucat wajahnya? Emang iya? Masih Kenapa kelihatan kamu? pucat. Iya tuh, pucat banget. Padahal udah aku tutupin pakai lipstik adik aku loh. Ini aku tuh beberapa hari ini tuh lagi lemes, nggak enak badan gitu. Udah ke dokter sih, cuman katanya nggak apa-apa, terus cuma dikasih vitamin. Kamu kerja mulu, nggak inget sama kesehatan kamu sendiri kan? Ya gimana lagi, kan memang banyak tugas. Terus Iya. tugasnya memang harus segera diselesain. Jadi ya mau gimana lagi. Udah nanti minum vitamin juga aman. Beneran? Iya aman. Ya sih, kalau pekerjaan ya kita tidak bisa, apa ya? Harus ikut pekerjaan itulah ya. Ya udahlah. Tapi ada loh. Saya tuh pernah ingat ada obat yang buat nyembuhin orang sakit, tapi bukan obat. Obat bukan obat. Obat bisa nyembuhin orang sakit. Kamu Apa? pasti bingung. Nggak ngerti. Apa tuh? Nggak ngerti. Kamu tahu meditasi nggak? Meditasi. Meditasi. Bersemedi gitu. Bersemedi. Iya bersemedi kayak di gunung-gunung gitu. Ih males aku kalau kayak gitu. Ngapain semedi di gunung? Malah capek kita. Terus? Itu meditasi ya secara Buddhis. Oh yang kamu biasa ngajakin aku ke tempat Romo Nah, itu. itu kamu dari kemarin aku ajakin ke rumah Romo nggak pernah mau. Sibuk mulu. Ya Tuh kan? bukannya aku nggak mau, cuman kan kamu tahu sendiri, aku kerja, pulang malam. Kalau weekend sih ya nggak apa-apa, cuman kamu ngajakin aku pas hari kerja terus sih, jadi aku ya nggak bisa. Ya juga sih ya. Hari ini ada kerjaan nggak? Hari ini, enggak sih kayaknya. Kalau hari ini kita ke rumah Romo gimana? Yakin? Beneran? Langsung aja ke rumah Romo kita. Coba telepon dulu lah, siapa tahu Romo nggak ada. Kelamaan, nggak usah ditelepon. Langsung aja ke Romo yuk. Serius? Ya serius hari ini. Ayo, bisa kan? Yaudah dah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Kamu Oke. tunggu dulu ya. Oke. Oke. Buruan ya. Oke. Surya, Romo masih lama nggak sih? Romo, kan udah aku telepon tadi. Paling bentar lagi juga nyampe. Udah sabar aja. Tadi udah deket sih bilangnya. Aku udah nggak sabar sih, pengen tanya-tanya. Gitu. Romo. Romo. Ya udah ya Romo. Udah ya. Udah ya, Romo. Silakan duduk. Terima Ya, kasih Romo. Terima kasih. Maaf ya buat kalian nunggu lama. Iya Romo. Karena saya baru selesai ngisi di wihara. Ya Romo tidak apa-apa. Belum lama kok kita baru nyampe juga. Ini juga kesini saya sama Mega mendadak juga Romo. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu nih? Iya, Tumben Romo. mendadak. Jadi saya kesini nih sama Mega teman saya Romo. Jadi gini Romo, ini saya tadi lihat tiba-tiba Mega pucat Romo. Setelah saya tanya ternyata sudah 1 minggu dia itu kayak lemes gitu Romo, nggak ada tenaganya dia. Nggak tahu tuh kenapa. Coba sama Romo. Iya Romo, jadi memang beberapa hari ini tuh saya lemes kayak capek gitu, lemes banget. Terus udah ke 4 dokter, cuman katanya tuh nggak ngapa-ngapa. Terus cuma dikasih vitamin doang Romo. Itu Romo, makanya saya bawa ke Romo dah. Dan waktu itu kan Romo pernah bilang sama saya, jadi ada sakit yang diobatin tapi obatnya bukan obat. Tapi nggak percaya dia. Iya, emang ada Romo, obatnya bukan obat. Saya aja bingung Romo. Kan namanya sakit itu obatnya pasti ada 2 jenis. Medis dan non medis. Kalau medis berarti menggunakan obat-obatan. Iya. Ya, menggunakan obat farmasi dari dokter atau rumah sakit ya. Kalau non medis itu jatuhnya kan alternatif. Ada bisa tradisional, ada bisa spiritual. Tradisional itu banyak ya, ada akupuntur, ada macam-macam lah yang dia tidak menggunakan obat. Yang kedua, secara spiritual. Nah, dari tradisional ini ada golongan yang namanya spiritual atau pengobatan secara rohani. Jadi tidak semua penyakit itu hubungannya dengan obat.
Dan tidak setiap kesembuhan itu harus dengan obat. Ada banyak cara untuk sembuh, untuk sehat. Jadi orang berpikir kan sakit pasti obatnya itu atau kesembuhannya itu dari obat-obatan. Enggak juga. Karena harus dilihat dari kondisi fisiknya. Iya, Romo. Medical check up-nya itu bagaimana, menurut analisis dokter itu bagaimana, adakah penyakit fisik atau yang berhubungan dengan organ tubuhnya, ya, atau tidak. Nah, jika penyakitnya itu tidak ada hubungannya dengan kondisi organ tubuh atau bagian-bagian dari tubuh, otomatis ya pengobatannya harus ke tradisional. Contoh, kaki kamu keseleo, Iya, Romo. bisa nggak dikasih Obat. minum obat gitu? Kan nggak mungkin, harus diurutkan. Nah, ini kan pengobatannya dengan non medis karena tidak menggunakan obat. Ya diurut paling beberapa menit sudah baik gitu loh. Jadi harus logik juga. Jadi gunakan logika ketika kita sedang mengalami sakit. Konsultasikan dulu ke dokter. Ketika medis atau kedokteran mengatakan, oh tidak ada penyakit medisnya tapi kita masih merasa sakit, cobalah ke yang non medis. Tinggal dipilih tradisional atau spiritual. Nah, untuk pengobatan itu sendiri ada yang cepat, ada yang lambat. Baik obat medis ataupun non medis, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari kadar sakit yang dialaminya. Jadi sebab sakit itu harus kalian pahami. Menurut Dhamma, sebab sakit itu ada 4. Apa aja itu, Romo? Pertama, sakit karena kondisi cuaca atau karena utuh itu kondisi cuaca. Jadi terlalu dingin kalian bisa masuk angin. Dari suhu ya, Romo ya? Iya, dari kondisi cuaca. Terlalu panas kalian juga bisa sakit. Kena hujan panas kalian juga bisa sakit. Demam, Romo. Iya. Banyak debu kalian bisa sakit, bisa batuk, bisa flu, ya kan? Sakit tenggorokan, Romo. Nah, itu kan dari cuaca. Sebab pertama sakit itu bisa datang dari cuaca. Atau kondisi alam atau kondisi cuaca. Ya. Yang kedua dari ahara atau makanan. Jadi apapun yang masuk ke dalam mulut kita, yang kita makan, kita minum, itu akan menghasilkan efek. Efeknya itu ada bisa ke kesehatan, ada bisa ke penyakit. Ya. Jadi penyakit itu apa yang masuk ke mulut kita? Oh, jadi makanya kita harus melihat ya. Ya, harus dilihat dulu makanannya ini makanan yang cocok nggak untuk tubuh kita, untuk kebutuhan nutrisi kita cukup enggak gitu loh. Jadi makanan itu juga mempengaruhi ke kesehatan kita. Bisa saja sakitnya Mega itu karena makanannya atau pola makannya, kan bisa saja. Pola makannya tidak teratur ini. Nah, kan banyak faktor penyebabnya itu. Kadang kalau pola makan kita itu teratur, penyakit itu sembuh dengan sendirinya, tidak harus berobat, hanya mengubah pola makan gitu loh. Yang ketiga, ada penyakit karena pikiran. Iya, orang stres, orang gangguan jiwa atau mental. Iya, betul. Itu sebabnya bukan karena makanan loh, sebabnya bukan karena cuaca loh, sebabnya karena pikiran. Ya, pikiran yang tidak terkendali, ya, yang tidak bisa menerima kenyataan akan melahirkan penyakit. Kamu mudah marah, emosional, temperamen, ya, dan itu menjadi habit atau kebiasaan kamu. Lama-lama itu bisa menjadi penyakit. Karena kamu tidak bisa menerima kenyataan, marah. Setiap tidak bisa menerima kenyataan, marah. Ada masalah, marah. Komplain, marah. Makanan kurang garam, marah. Ya. Kurang duit, marah. Nah, ini kan juga bisa menjadi penyakit. Ini lama-lama kalau mentalnya nggak kuat, sakit apa? Sakit mental. Sakit pikiran. Nah, itu kan stres, kan banyak orang stres. Lah orang stres diobatin pakai apa? Kamu dikasih paracetamol juga belum tentu sembuh, gitu kan? Ya. Iya, Romo. Terus sebab yang terakhir adalah dari kondisi karma buruk yang berbuah atau akusala karma kita berbuah. Jadi kalau penyakit yang muncul dari akusala karma macam-macam, bisa karena tiba-tiba kecelakaan lalu jadi penyakit,
Kan ada Iya, Romo. orang kecelakaan lalu jadi penyakit gitu loh ya. Terus orang lagi makan kesedak jadi penyakit. Karena ada macam-macam. Iya, Romo. Jadi kondisi karma buruknya berbuah. Lagi tidur ya, enak-enak bangun tidur udah nggak bisa gerak, dia kena stroke. Banyak gitu loh. Iya. Jadi gunakanlah logika kita ketika kita mengalami sakit. Konsultasi pertama adalah ke ahlinya, jangan salah. Iya. Ya, kamu nanya saya kok lemes kayak gini, terus kamu nanya ke saya, ya saya jawab secara damai, saya dramain kamu. Iya. Tapi kalau kamu tanya ke dokter secara medis tidak ada, kemudian tanya ke saya secara spiritual bagaimana, ya saya akan jawab. Saya akan bantu, karena salah satu penyembuhan melalui spiritual itu dengan meditasi. Oh, meditasi. Kalau meditasi kayak gitu ada efeknya nggak sih Romo? Biasanya kalau obat gitu kan ada efek sampingnya. Terus kalau meditasi ada juga nggak Romo efek sampingnya? Kalau non medis, ya biasanya efek sampingnya itu sedikit, karena tidak menggunakan obat. Obat kan rata-rata dari kimia. Ya ada obat herbal, beberapa obat herbal ada. Jadi efek lain ke organ tubuhnya itu sedikit. Ya residunya dari obat itu kan sedikit. Tapi kalau secara spiritual healing atau penyembuhan secara spiritual itu efeknya sangat minor gitu. Jadi kalian dengan meditasi pun bisa. Nah, kalau mau tahu kasus kesembuhan melalui meditasi itu banyak ya, banyak jenisnya. Dalam pandangan Buddhis ada 2 jenis, yaitu samatha dan vipassana. Samatha itu untuk memperoleh ketenangan atau kedamaian batin, kedamaian jiwa. Vipassana itu untuk pandangan terang, untuk insight, untuk pencerahan. Ya. Jadi samatha sendiri atau kedamaian jiwa atau kedamaian batin itu terdiri dari 40 macam objek. 40 macam. Ya, sesuai dengan karakter orang itu, sesuai dengan kondisi orang itu, objek untuk meditasinya itu ada 40 macam. Nah, untuk kesembuhan, untuk healing, biasanya mengambil dari beberapa objek itu. Ya, jadi kalian bisa praktekkan ini, nanti pun di rumah bisa. Anytime, kapan waktu, bisa. Di mana saja, bisa. Dan perlu dipahami, ya, meditasi itu tidak harus duduk bersila. Oh. Ya, meditasi Romo, ada. Saya lihat itu kan bersila gitu. Itu boleh, itu salah satunya yang terkenal, ya meditasi duduk. Bersila gitu kan. Kemudian sebenarnya ada meditasi jalan. Sambil berjalan, kalian pun bisa sambil meditasi. Atau kalian saat berdiri, kalian pun bisa meditasi. Atau saat kalian mau rebahan mau bisa, bersaing. Iya, bisa. Tapi nggak ketiduran Romo. Itu efeknya. Efeknya Kalau ketiduran. rebahan gitu udah Jadi capek orang yang tidur. mengalami gangguan tidur itu bisa dengan meditasi reclining ya, posisi tidur. Posisinya seperti orang tidur, tapi bukan meditasi tidur ya. Posisinya seperti orang tidur gitu loh. Tapi dia meditasi gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi meditasi itu bisa dalam daily activity atau aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kalian pikir bahwa meditasi harus duduk bersila itu tidak tepat. Jadi mengerjakan sesuatu dengan perhatian atau kesadaran itu bagian dari meditasi, bagian ya. Jadi kalian makan, kalian sadar, saya sedang makan, saya sedang mengunyah, saya sedang menelan. Ini bagian dari meditasi melatih kesadaran. Gitu loh. Karena orang meditasi itu sadar. Kalau dia tidak sadar, namanya bukan meditasi, tapi melamun. Orang meditasi kok nggak sadar. Iya, pikirannya kemana-mana. Nah, itu melamun ya. Jadi meditasi itu melatih kesadaran. Nanti hasilnya akan ada 2, sesuai objek yang dipilih. Dia pilih objek yang vipassana untuk pandangan terang, untuk pencerahan, atau untuk kedamaian jiwa. Gitu ya Romo ya. Kalau melalui meditasi kayak gitu, lama nggak sih Romo sembuhnya? Tergantung Ya kan dari sakit. kondisi karma kamu ya. Kalau kamu punya karma baik yang cukup, yang banyak, ya meditasi beberapa menit mungkin akan sembuh. Tapi kalau kondisinya kamu memiliki karma buruk, timbunan karma buruk yang banyak, ya butuh waktu. Berarti semakin berat sakitnya itu semakin lama, Romo? Tidak tentu juga, Enggak, karena kan tidak faktor tentu. karma, faktor buah karma itu menentukan. Gitu.
Jadi kalau kamu banyak berbuat baik, setiap hari melakukan hal-hal positif, hal yang baik, hal yang saleh lah bahasa umumnya, kesalehan kamu itu banyak, ya sakit kamu tuh akan cepat sembuh, akan cepat ketemu jalan keluarnya, gitu loh. Tapi kalau setiap hari kamu sakit uring-uringan, marah, ya emosian, ya mungkin sakit itu akan lama sembuhnya. Makanya meditasi itu sebenarnya membantu juga penyakit-penyakit medis. Banyak studi yang kamu tinggal googling saja, itu orang sembuh dari cancer, sembuh dari berbagai macam penyakit, ya dengan meditasi. Ya, lo kok bisa? Ya karena nanti meditasi berhubungan dengan imunitas tubuh. Karena pikiran yang damai, pikiran yang tenang, jiwa yang damai, itu akan menghasilkan energi positif atau imunitas yang baik bagi tubuh. Itu. Jadi kalau kamu sering lemes, ya banyak faktor, mungkin kurang vitamin atau apa, bisa jadi. Atau kamu lagi stres, down, nggak ada semangat, nggak ada passionnya, nggak ada gairah hidup, ya, atau lagi kecewa, ya broken heart kan bisa saja. Bisa Romo, pikirannya nanti kemana-mana. Kamu bisa Romo. jadi lemes, aduh aku nggak ada semangat, kenapa dia ninggalin aku? Nah ini dikasih obat medis ya nggak sembuh, Iya, Romo. karena sakit kamu disebabkan oleh kekecewaan. Jadi obat itu tidak harus medis. Ada obat yang tradisional, ada obat yang spiritual. Romo boleh dipraktekin nggak? Kita langsung sini aja. Nih Mega nanti biar tahu apa itu efeknya itu seperti apa gitu. 5 Boleh. menit aja gimana? Boleh, boleh. Oh, boleh Romo ya. Jadi nanti lanjut di rumah masing-masing Oh, ya. siap Romo. Ini gimana persiapannya nih Romo? Duduk. Nah, Oh, biasa duduknya duduk gini. nggak boleh senderan gini. Kalau gini nanti kamu tidur. Iya Romo. Berarti gimana Romo? Duduknya tegak tapi rileks, bukan gini. Ya, tegak tapi rileks. Ya. Kemudian udah pejamkan mata. Kemudian tarik nafas panjang, hembuskan perlahan 3 kali. Ulangi 3 kali ya. Jadi tarik nafas panjang sampai penuh di perut ya. Hembuskan perlahan sampai di perut ini kempes. Habis. Kamu ulangi 3 kali. Kalau sudah, rasakan nafas kamu masuk dan keluar. Bernafas seperti biasa. Tugas pikiran kamu, tugas batin kamu hanya mencatat, oh ini nafasku masuk, ini keluar. Jadi di ujung hidung kita itu berasa kalau nafas masuk, rasakan di situ. Oh ini masuk, sadari masuk. Ini keluar, sadari, oh ini keluar. Jadi nafas itu kunci kehidupan atau tali nyawa kita. Kenapa nafas dikatakan tali kehidupan atau tali nyawa? Karena manusia itu bisa tahan untuk tidak makan minum atau puasa berhari-hari, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari. Tapi tidak bisa menahan nafas lebih dari 2 menit. Seseorang yang meninggal dikatakan karena tidak ada nafasnya lagi. Oleh karena itu, nafas ini sangatlah berarti. Sadarilah nafas kita sebelum nanti kita bernafasnya bayar di rumah sakit. Rasakan masuk dan keluar secara rileks. Sampai kalian memperoleh titik tenang. Tidak usah bayangkan apapun. Atau memikirkan sesuatu, atau menghayal sesuatu, buang pikiran seperti itu. Rasakan saja fokus pada nafas kalian saat ini. Jika nafas kita keluar tidak masuk lagi, ya sudah selesai kehidupan ini. Demikian juga sebaliknya, masuk nggak bisa keluar, ya cilaka. Maka rasakan, sadari, nafas ini sangat berharga, lebih berharga dari apapun. Ketika titik tenang sudah kalian alami, coba pikirkan bagian yang sakit. Bagian mana yang sakit? Misalkan bagian kaki. Rasakan kakinya yang sakit itu. Oh, ini kaki sebelah kananku atau kaki sebelah kiriku yang sakit. Amati aja di situ. Rasakan sakitnya itu sampai perlahan-lahan hilang. Kenapa kita terbawa oleh suasana kaki kita yang sakit, sedangkan perasaan atau batin kita sebenarnya netral. Kalau batin atau perasaan kita tidak masuk ke kaki kita yang sedang mengalami kondisi sakit,
maka sebenarnya kita juga tidak merasakan namanya penyakit. Ini disebut nama rupa pariceda nyana atau pengetahuan untuk membedakan batin dan jasmani. Jadi batin kita ini jangan terpengaruh oleh kondisi jasmani yang sakit. Fisik atau jasmani kita boleh sakit, tapi batin kita, perasaan kita tidak boleh ikut sakit. Dengan demikian, healing atau penyembuhan dari sebuah penyakit akan cepat sembuh. Yang bikin lama adalah campur tangan perasaan. Orang sakit hati bisa bertahun-tahun karena perasaannya masih ada di situ. Aduh, aku sakit setiap ingat dia. Nah, perasaannya di situ. Coba perasaan itu dibuang. Saat itu pula rasa sakit hati, dendam, kecewa, putus asa akan hilang. Demikian juga untuk kondisi fisik. Ketika kita merasakan sakit di salah satu bagian tubuh kita, contoh tadi adalah kaki, maka ketika perasaan kita cabut dari sana, rasa sakit itu tidak akan ada lagi. Karena yang bikin sakit bertahan lama adalah perasaan, kita memikirkannya. Kakiku sakit, kakiku sakit. Demikian setiap kita merasakan seperti itu, memikirkan seperti itu, maka rasa sakit itu akan semakin menjadi. Oleh karena itu, coba amati saja bagian mana yang sakit. Kepala, pundak, kaki, atau bagian organ tubuh mana yang sakit, amati. Rasakan. Kemudian, setelah kita merasakan, mengamati bagian yang sakit itu, kita lepaskan. Sadari aja, sakit itu nanti akan mencapai puncaknya. Ketika sudah sampai puncaknya, sakit itu akan perlahan-lahan lenyap. Dan ketika kita sudah merasakan, tidak ada rasa sakit, saat itu pula kita memperoleh penyembuhan. Penyakit tidak boleh dibenci. Kita bersahabat baik. Sebab semakin dibenci, semakin tidak disuka, penyakit itu akan semakin kuat. Karena sakit adalah energi negatif. Benci, kesel dengan penyakit juga energi negatif. Kita sudah mengulangi 3 kali. Bernafaslah secara biasa. Katakan dalam hati, semoga aku bahagia, semoga aku terbebas dari penyakit, semoga semua makhluk bahagia, lalu buka mata kalian. Nah, seperti itu caranya. Bagaimana tadi rasanya? Enak nggak? Rasanya enggak. Kram-kram gitu sih. Nah, kram-kram tapi enak kan, nyaman kan, rileks kan. Enak. Nah, Pikirannya udah kayak enteng gitu, badannya juga enteng. enteng. Tuh kan, benar. Itu kalau rutin, keluhan-keluhan jasmani atau fisik kita itu akan berkurang, bahkan akan hilang. Nah, ini penyembuhan alternatif, non medis. Seperti ini. Karena tubuh itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Contoh kamu luka, coba ndak diobatin, akan kering nggak? Kering sih. Kering. Yang menjadi masalah ketika kamu memikirkan luka itu, aduh tanganku luka, aduh gimana ini? Nah, itu membuat luka yang sebenarnya ndak terlalu sakit atau nggak terlalu dalam akan menjadi seperti luka yang dalam. Luka yang besar atau luka yang menyakitkan, karena perasaan kamu taruh di situ. Hal apapun kalau kamu menaruh perasaan terlalu dalam di sana, ujungnya adalah kecewa, ujungnya adalah menderita. Tuh, dengerin. Nggak kerasa kayak. Nggak kerasa. Saya sering jatuh atau kena benda tajam, luka. Saya nggak taruh perasaan di situ. Luka ya udah, biarin aja. Nanti sembuh. Kalau ada obat ya saya obatin, kalau nggak ada ya sudah. Selesai, nanti juga kan sembuh dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau kita memikirkan, aduh lukaku gimana ya? Nah kamu kan
sakitnya lebih lama. Tetap mikir lukanya gitu Mikir, ya. aduh ini gimana ya, kok luka Nggak tanganku sembuh-sembuh. ya. Nah, kalau sembuh-sembuh, kepikiran terus. Nah, Iya itu dong. penyakitnya double. Satu penyakit karena fisik, kedua karena Kira. pikiran. Nah, ada 4, salah satunya adalah cita atau pikiran penyebab Romo. sakit itu. Nah, yang membuat orang parah ini ketika sakit secara jasmani ditambahin Kira. ada loh, saya ketemu orang, ya dia sakit secara fisik, tapi pikirannya mengatakan ini kena black magic. Wih, magic.